Setiap hari Mike mengeluarkan cairan nanah dari lututnya melalui selang, mengenakan penyangga lutut tebal, dan menyuntikkan hormon pertumbuhan ke tubuhnya. Ternyata Mike adalah seorang marinir, dan pelatihan keras selama ini telah menyebabkan kerusakan permanen pada lututnya. Suatu hari Mike menerima telepon yang memintanya datang ke pusat kebugaran militer. Saat menunggu panggilan, ia merapikan seragamnya. Begitu masuk ke ruangan, seorang perwira langsung menyampaikan bahwa tubuh Mike terdeteksi mengandung zat terlarang, dan ia dianggap tidak lagi layak untuk bertugas di militer. Ia pun diberhentikan secara terhormat, tapi semua hak-haknya termasuk pensiun dan asuransi kesehatan dicabut. Mike hanya bisa berdiri terpaku mendengar keputusan itu. Ia akhirnya menerima kenyataan dan melepas seragam militernya untuk terakhir kalinya. Setibanya di rumah, Mike memberitahu istrinya. Mereka duduk dan berdiskusi. Kini mereka tak sanggup lagi membayar tagihan. Beban keuangan yang datang tiba-tiba membuat suasana keluarga menjadi muram. Setelah bertahun-tahun hidup di militer, Mike merasa tak punya keahlian lain selain menggunakan senjata dan amunisi. Ia menatap ponselnya menerima banyak pesan penagihan dan pemberitahuan bahwa pembayaran ditunda. Mike pun termenung. Malam harinya saat dia memperbaiki atap rumah, sang istri pulang dan membawa kabar buruk. Ayah Mike telah meninggal dunia. Di pemakaman, Mike bertemu dengan Andy, teman lamanya di militer yang sudah pensiun. Setelah menyapa singkat, keduanya terdiam sejenak sebelum Andy mengundang Mike makan malam di rumahnya. Saat tiba di rumah Andy yang berada di pinggiran kota, Mike terkejut melihat rumah besar dengan perabot mewah. Padahal dulu Andy punya anak dengan disabilitas dan hidup dari uang asuransi kematian ayahnya. Setelah makan malam, Andy bertanya apakah Mike butuh bantuan. Mike menjawab bahwa ia telah dihubungi beberapa kontraktor, tapi belum yakin ingin menerima tawaran itu. Andy bilang bahwa ia juga pernah bekerja dengan para kontraktor dan mendapatkan banyak uang, cukup untuk membeli rumah dan hidup nyaman. Andy menjelaskan bahwa mereka sebagai veteran punya keunggulan tersendiri yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Ia pun mengenalkan Mike pada kontraktor swasta bernama George. Katanya bayaran awal bisa mencapai $350.000, belum termasuk bonus. Mike tertarik dan bilang ingin bergabung. Andy pun menjanjikan akan menjadwalkan pertemuan. Keesokan harinya, Andy mengantar Mike ke properti George. Setelah memperkenalkan Mike, Andy meninggalkan mereka berdua. Mike melihat dokumen tentang dirinya di meja, lalu bertanya apakah George sudah tahu bahwa dia akan datang. George menjawab bahwa Andy sudah menjelaskan semuanya dan ia ingin tahu apakah Mike mampu menjalankan misi. George menjelaskan bahwa kelompok mereka adalah keluarga veteran yang ingin kembali bekerja. Ia sendiri pernah mengalami masa sulit seperti Mike. Sekarang mereka harus saling membantu dan membangun bisnis bersama. George lalu memperkenalkan misi di Berlin. Tugas Mike adalah mengawasi target dan bekerja sama dengan tim. Misi ini akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu. Mike mengangguk dan menyetujui. George pun memberi cek senilai $50.000 sebagai uang muka, bahkan sebelum misi dimulai. Untuk pertama kalinya, Mike pun tersenyum.